Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kelima sesudah Paskah. Bagi seluruh warga jemaat, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Francine Ihalau Hukom STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah minggu kelima sesudah Paskah terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya yang ke-11 pada ayat yang ke-20b. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Terimalah salam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang kelima, pada ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Maha
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam anugerah Yesus Kristus, kita mendengarkan perintah hidup baru yang terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-6, pada ayat 16 dan ayat yang ke-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih karena Engkau membimbing kami melewati hari-hari dan minggu-minggu sampai kami berada di minggu yang kelima sesudah Paskah. Kami sangat memuji Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk menerima sabda-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Ketika kami membuka Alkitab, Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam melaksanakan kehendak-Mu dengan taat dan setia. Karena itu Bapa, berbicaralah dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain.
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mari syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi jemaat, apa kabar? Pasti semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Sekalipun kita masih tetap ada di rumah, tapi kita tetap semangat, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap mendengarkan firman, supaya kita tetap dikuatkan di tengah-tengah ancaman COVID-19. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang persekutuan, maka dalam sebuah persekutuan itu ada para pelayan, ada umat, juga ada penanggung jawab pelkat, ada komisi, ada panitia, dan ini semua menjadi satu bagian yang saling melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, kalau di dalam sebuah jemaat kita melihat ada penilaian-penilaian yang muncul, ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Tapi ini tidak boleh menjadi bagian yang semakin dipertajam. Kenapa? Karena ini bisa berakibat fatal. Sebab seringkali persekutuan itu menjadi pecah karena ada kubu-kubu yang mempertahankan pelayan ini lebih baik daripada pelayan ini lebih pintar daripada pelayan ini lebih memberikan kemajuan dari pelayan ini, dan ini adalah sesuatu yang tidak sehat di tengah-tengah persekutuan. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat. Paulus memberikan tanggapan, memberikan pandangan ketika ia mendengar dari keluarga Chloe bahwa jemaat di Korintus sedang mengalami persoalan. Memang Paulus sempat berada di Korintus
Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 pada ayat 1 sampai 17, Paulus di Korintus kurang lebih 1 tahun 6 bulan, 18 bulan ia memberitakan Injil di sana. Di saat Paulus mengalami pertobatan, maka Kristus memakai Paulus untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di luar dari keyahudian. Sehingga ketika Paulus berada di Korintus, memang jemaat Korintus sempat meragukan Paulus. Mereka persoalkan kerasulannya. Apa benar dia ini dulu adalah orang yang menganiaya orang-orang pengikut jalan Tuhan? Apakah benar dia orang yang sudah bertobat? Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau perhatikan di dalam pasal yang keempat dari 1 Korintus, Paulus di sana dia tidak menghindar dari apa yang dituduhkan padanya. Tapi Paulus katakan dia melakukan semua itu tanpa sadar. Bahkan dia sendiri tidak menghakimi dirinya. Karena dia tahu penghakiman itu ada pada Allah. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika Paulus mendengar dari keluarga Chloe, kondisi yang ada di Korintus, dia lalu memberikan pandangan-pandangan yang positif. Paulus tidak menjatuhkan jemaat Korintus. Paulus juga tidak menjatuhkan Apolos. Karena bagi Paulus, ketika seseorang dipanggil untuk melayani Kristus, maka Kristus memiliki penilaian tersendiri terhadap orang tersebut. Bahkan Paulus katakan, jemaat menjadi kaya di dalam Kristus. Jemaat boleh bermegah di dalam Kristus. Dan Paulus katakan, apakah ketika jemaat menghadapi segala hal, memiliki semuanya, apakah jemaat tidak merasa bahwa mereka menerima itu sebagai anugerah dari Tuhan? Sehingga untuk apa mereka harus membeda-bedakan satu dengan yang lain? Kenapa mereka harus mengunggulkan diri sebagai yang hebat, sebagai yang utama, sebagai yang tidak tersaingi, sementara orang-orang tertentu dijauhi, orang-orang tertentu dianggap sepele? Nah, ini bagi Paulus hal yang sangat bahaya. Karena itu Paulus katakan, sebagai rasul, maka Kristus telah menempatkan mereka di tengah-tengah malaikat-malaikat, di tengah-tengah manusia, sebagai orang yang lapar, sebagai orang yang haus, sebagai orang yang dipukul, sebagai orang yang nyaris dijatuhi hukuman mati. Tapi mereka tidak pernah mundur. Sekalipun dianggap bodoh di dalam Kristus, mereka tetap menjunjung pemberitaan Injil. Karena bagi mereka, pemberitaan Injil itu adalah bagian dari menyelamatkan setiap orang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat, Paulus katakan, jemaat menjadi kaya sekalipun mereka menjadi miskin. Jemaat menjadi berhikmat sekalipun mereka dianggap sebagai yang bodoh. Jemaat menjadi yang terkaya sekalipun mereka ada di dalam kehinaan. Tapi bagi mereka, Kristus menjadi yang terutama. Karena itu jemaat, Paulus katakan, jangan ada saling menilai siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jelek. Jangan mengatakan pemimpin ini kurang bagus, pemimpin ini lebih bagus. Bagi Paulus, di dalam persekutuan, kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Karena itu jemaat, mari kita sebagai jemaat Sion, kita tetap ada di dalam satu kesatuan. Kita tetap mempertahankan persekutuan kita sebagai persekutuan yang saling mengasihi, sebagai persekutuan yang saling melengkapi. Kita dijauhkan dari tinggi hati, dari kesombongan, dari merasa diri hebat. Kita dijauhkan dari segala kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Supaya kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Itu jauh lebih indah daripada kita saling menuding,
saling merasa diri sebagai yang hebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman ini dalam hidup beriman kita. Apalagi kita sedang ada di dalam ancaman COVID-19. Kita harus saling memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup di dalam kesulitan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mendapatkan ekonominya susah. Mari jemaat, kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya persekutuan kita hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja, berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih kepadamu atas firman yang menyapa kami pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami semua sebagai umat Tuhan yang hidup dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus, maka hendaklah para pelayan haruslah melayani dengan kerendahan hati, haruslah melayani dengan penuh syukur, tidak membeda-bedakan satu terhadap yang lain. Begitu juga sebagai umat, tidak memberikan penilaian-penilaian tertentu yang menjatuhkan para pelayan, tidak juga membanggakan diri sebagai orang-orang yang berpunya, orang-orang yang kaya di dalam segala hal. Tapi biarlah baik pelayan maupun umat sama-sama hidup di dalam kerendahan hati, dan semua mau hidup saling melengkapi, supaya Tuhan dimuliakan, baik dalam persekutuan pelayanan maupun kesaksian. Bapa pengasih dan penyayang, kami mau berdoa untuk kami semua, para pelayan-Mu, pendeta, penatua, dan diaken. Kiranya Tuhan memberkati kami di saat bumi Indonesia sedang terancam
oleh COVID-19, biarlah kami tidak pernah melupakan tugas dan tanggung jawab kami untuk tetap menguatkan umat di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, untuk tetap mendoakan pekerjaan pelayanan Tuhan, supaya sekalipun situasi sulit, tapi kami tetap ada di dalam persekutuan, baik dengan Tuhan maupun dengan hidup sebagai jemaat. Ya Bapa, karuniakanlah hikmat-Mu bertambah-tambah kepada kami semua, pendeta, penatua, dan diaken, supaya kami tetap hidup sehati, sepikir, sepenanggungan. Jauhkanlah daripada kami untuk saling mempersalahkan. Jauhkanlah daripada kami untuk saling menuding, saling menjatuhkan. Biarlah ya Bapa, kami belajar seperti Tuhan Yesus yang di dalam kerendahan hati selalu mau memakai semua orang menjadi murid-muridnya untuk dapat memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk umat-Mu. Kiranya umat-Mu selalu mendoakan para pelayan. Kiranya umat-Mu selalu menopang kehidupan pendeta, penatua, diaken di tengah-tengah tugas pelayanan mereka. Biarlah ya Bapa, sebagai umat kami selalu mau mengikuti apa yang diarahkan oleh seluruh pelayan, sehingga kami dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Kami selalu dapat saling melengkapi satu terhadap yang lain. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga mau berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, para aparat pemerintahan, secara khusus gubernur yang ada di DKI, Bapak Anies Baswedan. Ya Bapak, Engkau memberkati di mana saat ini baik sebagai pemimpin negara maupun sebagai gubernur, biarlah sama-sama mengarahkan masyarakat dan bangsa Indonesia, begitu juga yang ada di DKI, untuk dapat mengikuti semua aturan-aturan yang diberikan. Sebab ada begitu banyak yang terinfeksi oleh COVID-19. Masih banyak yang tergeletak sakit, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik untuk dapat mengarahkan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, supaya semuanya dapat mengikuti, mendukung aturan-aturan yang diberikan, sehingga akan semakin sedikit yang terinfeksi dan akan semakin banyak yang tersembuhkan. Bahkan Tuhan menjauhkan dari duka cita di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Tuhan mau menghindarkan kematian, supaya makin hari bumi Indonesia makin dibersihkan dari virus corona ini. Hanya Tuhan yang punya kuasa, yang bisa menolong kami untuk kami dibersihkan dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para dokter, para medis, para relawan, mereka yang menyebarkan masker, mereka yang menyumbangkan baju pelindung dari virus COVID-19. Ya Bapa, berkatilah tangan para dokter, pikiran para dokter, supaya mereka bisa mengobati dengan tepat, dan akan semakin banyak yang diobati dengan tepat, maka kesembuhan akan semakin banyak. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati orang-orang yang dengan sukacita memberikan bantuan-bantuan untuk melengkapi medis di dalam perawatan pelayanannya bagi orang-orang yang ODP, orang-orang yang PDP, maupun orang-orang yang tanpa gejala. Tuhanlah yang menolong semuanya, sehingga makin hari bumi Indonesia boleh mengalami kelegaan. Kami mohon belas kasihan Tuhan
Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau ada begitu banyak dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami semua ya Tuhan. Baik juga kami yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Baik juga kami yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhanlah yang membantu kami semua, supaya kami boleh mengalami kesembuhan dari COVID-19. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sekretariat. Engkau menolong kami, Engkau membukakan hati umat, membukakan hati para donatur, supaya bisa memberikan sumbangan-sumbangan, agar pembayaran kantor sekretariat dapat terpenuhi apa yang sudah ditetapkan. Kami minta Tuhan membukakan tingkap langit, sehingga kami tidak pernah mengalami kekurangan dana. Tuhan memberkati tim kerja yang mengawasi pembangunan. Tuhan memberkati tim dana yang mencari dana, supaya semua ini dapat bekerja bersama-sama, sehingga kami tidak pernah terhalang dalam membayar, baik itu tahap kedua maupun juga tahap yang ketiga. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah masing-masing. Datanglah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah yang sakit, baik Ibu Emiko Tera, Saudari Oki. Juga kami berdoa untuk Bapak Charles Kurniawan, untuk Ibu Vincolomi. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang lemah, Bapak dan Ibu Panggabean, Bapak dan Ibu Wangania, Bapak dan Ibu Nayowan, Bapak dan Ibu Sipayung. Juga kami berdoa untuk Oma Korengkeng, Oma Yohana, Oma Kiki, Oma Maria Lumi, Oma Pauline Lumi. Ya Bapak pengasih dan penyayang, Bapak dan Ibu Hadi, Oma Malona, juga orang tua dari Pak Bintang. Biarlah ya Bapak semuanya Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan bertambah, sehingga mereka semua, Opa dan Oma Ratsina, Tuhan menolongnya, sehingga semua mereka dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, mereka yang membawa syukur sembuh dari sakit, mereka yang membawa syukur berkat-berkat Tuhan yang mereka terima. Begitu juga yang ulang tahun, biarlah ya Bapa, Engkau berkati mereka dalam usia panjang umur, baik perkawinan maupun pribadi, sehingga mereka boleh dikuatkan terus, dan mereka boleh terus mengabdi kepada Tuhan dalam berkat yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan dimuliakan lewat seluruh hidup mereka. Bapa pengasih dan penyayang, berkati semua keluarga lepas keluarga yang tetap tinggal di rumah. Jagalah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak habis-habisnya saya menghimbau kepada jemaat, sekalipun kita sedang berada di dalam masa sulit, tetapi kita tidak akan pernah lupa
untuk menyatakan syukur hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Dengan kita tetap berada di rumah, Tuhan menjaga hidup kita satu keluarga. Karena itu jangan pernah jemu-jemunya kita memberikan persembahan persepuluhan pembangunan, persembahan persepuluhan wajib keluarga, persembahan janji iman, persembahan mata uang kecil, maupun kolekta hari Rabu dan juga hari Sabtu. Bahkan persembahan syukur apapun, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebab pasti Dia akan melimpahkan berkat-Nya di dalam hidup kita. Jemaat, sekalipun hidup kita terpisah satu daripada yang lain, tetapi dalam Kristus kita semua terikat dalam persekutuan dan dalam kasih Kristus. Minggu kedua, anak muda dan keluarga muda akan mengantar persembahan, persepuluhan, pembangunan mereka kepada Tuhan, dan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan sudah dialami, janji iman, mata uang 2.000, dan pengucapan syukur. Dengarlah firman-Nya, terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke kantor sekretariat gereja yang saat ini beroperasi pada setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, pada pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. Nomor rekening gereja ada di dalam warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah berdiri dan berdoa bersama bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita akan pergi dengan sejahtera dan kita akan jadi pelaku-pelaku firman dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, ayat pertama dan ayat yang keempat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera. Amin, amin,